Apa yang akan kalian pikirkan jika mendengar kata Depok? Ini? Atau ini? Selamat datang di Kota Depok, Friendly City. Kota Depok adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek dan berada di bagian selatan daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Sebanyak 2,1 juta penduduk memadati wilayah Kota Depok dengan luas 199,91 km persegi. Penduduk tersebut tersebar di 11 kecamatan di seluruh wilayah Kota Depok. Dengan meningkatnya aktivitas perekonomian di Kota Depok, hal ini berakibat pada peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan berbanding lurus dengan sampah yang dikeluarkan oleh masyarakat. Permasalahan sampah yang terus meningkat mengakibatkan munculnya istilah sirkular ekonomi. Implementasi konsep sirkular ekonomi dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan sampah di Kota Depok. Dalam menghasilkan penerapan sirkular ekonomi yang menyeluruh, maka dibutuhkan peran dari masyarakat serta institusi, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah. Yuk kita lihat perspektif dari pemerintah dalam penerapan sirkular ekonomi di Kota Depok. Jadi DLHK itu sendiri kepanjangannya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Tanggung jawabnya secara garis umum ada di lingkungan hidup dan juga kebersihan. DLHK itu secara umum ada membawahi beberapa tugas dan fungsi kegiatan lewat bidang-bidang kerja seperti bidang kebersihan, kemudian ada di bidang tata lingkungan dan konservasi, kemudian ada juga di bidang pengawasan, pencegahan, dan pengendalian limbah. Itu terkait dengan limbah di lingkungan, kualitas udara, dan juga regulasi izin lingkungan di industri. Secara umum untuk pengelolaan sampah di Kota Depok itu kita hampir sama dengan kota-kota besar lainnya. Kita punya unit pengolahan, hanya kalau di beberapa kota disebutnya TPS 3R, ini kita disebutnya UPS, unit pengolahan sampah khusus untuk pengelolaan sampah organik. Dan itu setahu saya untuk skala kota hanya ada di Kota Depok. Kemudian untuk sistem pengelolaan sampah non-organiknya, sampah kering, kita menggunakan dan mengadopsi sistem bank sampah. Jadi kita berdayakan masyarakat membentuk komunitas swadaya masyarakat berbentuk bank sampah untuk mengelola sampah non-organiknya sendiri. Sampah residu nanti akan kita kelola di TPA yang ada di daerah Cipayung. Memang untuk pelaksana kegiatan ekonomi sirkular di masyarakat itu banyak dilakukan oleh komunitas bank sampah. Untuk itu kita DLH Kota Depok memberikan kegiatan pembinaan dan pelatihan untuk komunitas bank sampah. Kalau dari sisi eksternal tentu saja sih dari masyarakat untuk mau menjalankan upaya pengelolaan sampah yang baik itu memang belum sepenuhnya masyarakat mau terlibat. Jadi ketika kita bicara tentang sampah, dari sampah itu mau kita manfaatkan untuk menuju ke ekonomi sirkular, tentu saja dasarnya dari pengelolaan sampah itu masyarakat harus tahu tentang pemilahan sampah, sehingga para pelaku usaha ekonomi sirkular itu ketika sampah sudah terpilah bisa dengan mudah mendapatkan bahan bakunya gitu. Ketika kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik, seminimal-minimalnya dengan memilah sampah belum berjalan, maka akan sulit bagi pelaku ekonomi untuk bisa mendapatkan bahan dasarnya untuk mereka melaksanakan. Dan itu yang menjadi tugas kita dari dinas dan juga masyarakat semuanya untuk terus meningkatkan kesadaran untuk mau menjaga kebersihan, yang terutama bisa memilah sampah dengan benar. Peluangnya dari komposisi masyarakat Kota Depok yang sebenarnya heterogen ya, dari berbagai tingkat pendidikan, banyak juga para pakar peneliti lingkungan yang ada di Kota Depok. Tentunya Kota Depok juga terkenal sebagai kota akademis ya, ada beberapa perguruan tinggi. Peluang-peluang untuk inovasi pemanfaatan sampah dengan memanfaatkan teknologi itu terbuka. Tentunya mungkin bisa berkolaborasi dengan lembaga pendidikan dan juga dengan teknologi pengolahan sampah terkini yang sudah ada, sehingga bisa efektif dalam pengelolaan dan pengolahan sampah, sehingga bisa berjalan ekonomi sirkulernya. Memang kita melalui pimpinan saat ini, wali kota dan wakil wali kota itu punya program, jadi satu RW itu kalau bisa minimal ada satu bank sampah. Tujuan daripada program ini satu sebetulnya itu untuk utamanya pasti mengurangi timbulan sampah, tapi itu juga bisa untuk memberdayakan masyarakat dengan mengelola sampah sebagai salah satu sumber daya mereka yang bisa dihasilkan seperti itu.
Jadi setiap tahunnya kita laksanakan dengan target ada 1 RW untuk masing-masing kelurahan itu yang membentuk bank sampahnya seperti itu. Dan kita dengan adanya kegiatan tersebut, mendorong pembentukan tersebut, pastinya juga kita ada tanggung jawab untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan pelatihan, dan juga ada bantuan sarana dan prasarana yang bisa kita berikan untuk mendukung kegiatan dari bank sampah itu. Agar apa? Ya tentunya untuk peningkatan ekonomi sirkuler yang dijalankan oleh bank sampah itu bisa berjalan optimal. Jadi untuk pengalaman sih banyak ya. Jadi waktu kunjungan ke bank sampah itu seru sih, karena pernah itu saya datang ke bank sampah, disambutnya tuh kayak apa ya, kayak ada kondangan, pokoknya kayak jadi manten gitu, terus dikalungin dengan bahan-bahan daur ulang gitu. Terus ada mungkin kayak duta mereka kali ya, duta bank sampah itu pakai baju daur ulang gitu ya, lucu gitu dari mereka, kreatif. Pernah juga saya waktu itu datang ke bank sampah, disambut ada main angklung gitu. Jadi salah satu program pemberdayaannya di bank sampah itu mereka ingin memberdayakan lansia dengan angklung gitu. Jadi lansia itu ada latihan angklung gitu ya, walaupun lagunya kadang masih salah-salah gitu, cuma itu kan menarik gitu. Banyak menginspirasi sih kalau di bank sampah, terutama karena niat mereka didasarkan pada keinginan mereka buat membersihkan atau membuat lingkungan mereka bersih sih, hanya itu aja gitu. Karena kalau kita ngomongin ekonomi, sebetulnya lebih menjadi faktor nomor sekian sih dari pembentukan bank sampah itu. Tentu kita harus peduli terhadap lingkungan, sampah jangan dibakar, jangan dibuang sembarangan. Ingat bahwa sampah itu memiliki nilai. Ketika kita tahu nilai dari sampah, maka tentunya kita juga akan mendapatkan nilai dari sampah itu sendiri yang akan bermanfaat juga buat kita. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Sampahku, tanggung jawabku. Kalau kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita.